Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Suhartono. Gue Astrid. Gue Adel. Cindy. Hikmah. Marta. Listi. Di sini kami dari kelompok 3 ingin melakukan tugas wawancara kewirausahaan di Agromedia Jamur Tiram Berau. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak atas waktunya. Izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Astrid Deswar Pratiwi. Bapak bisa memanggil saya Astrid. Kalian? Saya Listiana. Saya Marta. Saya Cindy. Saya Adelia. Nyari-nyari nggak kedengaran? Di sini juga bisa. Kalau Bapaknya sendiri atas nama siapa? Untung pamilih. Oh, untuk Bapak Untung ya. Biasanya Untung yang dipilih gitu. Oke. Baik Bapak, di sini kami akan melakukan wawancara observasi kewirausahaan. Izinkan kami bertanya nih, Bapak, jenis usaha yang Bapak produksi ini apa? Kami berusaha itu jenisnya jamur tiram putih. Jadi kami mulai berusaha awalnya itu hanya coba-coba di tahun 2010. Karena pada saat itu memang masih langka lah jamur di Berau. Karena kami mencoba untuk diversifikasi pangan, penganeka-ragaman pangan, sehingga kami mencoba untuk mengembangkan jamur tiram ini. Jadi komoditasnya ya jamur tiram. Ini. Jadi gimana? Terus yang selanjutnya itu produk atau jasa yang Bapak tawarkan ini berbentuk apa Bapak? Sementara ini jamur tiramnya, karena produksi yang kami punya ini kan jamur tiramnya. Berarti. Nah kemudian di samping itu juga media backlognya kami tawarkan. Jadi barangkali kemungkinan ada petani atau orang lain yang pengen mengembangkan atau budidaya jamur tiram, kami sudah menyediakan backlognya yang siap tumbuh. Oke. Untuk target pasarnya Bapak menargetkan siapa nih? Sasaran pertama adalah kita mencukupi pasar dulu, pasar Sanggam Adidilaya, karena itu berbagai masyarakat segala arah penjuru. Karena paling tidak kita mengenalkan dulu lah, walaupun produk ini sudah lama, kita kenalkan dulu. Dan sasaran kita itu selain itu juga kantor instansi pemerintah dan swasta. Kalau misalnya overproduksi, karena kapasitas pasar ini hanya mampu satu harinya itu sekitar 30 kilo. Setelah itu sudah berat, sehingga selain kantor-kantor juga kerumunan massa, di mana tempat-tempat strategis misalnya di Indomaret, kemudian di pelabuhan, di kafe, itu sasaran pemasaran. Nah, selain di dalam Kabupaten Berau sendiri, juga banyak permintaan dari luar Kabupaten Berau, Kaltara, di Bolongan, kemudian di mana? Di Tarakan, mereka juga ngambil. Cuma sementara ini kadang namanya produksi itu kan ada fluktuatif, naik turun. Di saat produksinya meningkat ya kami setor ke sana. Sementara kita memenuhi kebutuhan dalam daerah dulu. Baik, untuk selanjutnya tuh strategi pemasaran yang Bapak lakukan bagaimana? Pemasarannya itu sebenarnya tidak masalah. Strateginya itu kami juga dibantu teman-teman bakul lah ceritanya. Bakul dari pasar, mereka membantu panen sendiri. Setiap pagi panen, kemudian timbang jual di pasar subuh. Ya, nggak ada strategi khusus itu, nggak ada. Sudah naluri dagang lah, biasa gitu. Baik, untuk lokasi usahanya Bapak? Lokasi usaha kebetulan di wilayah status lahan sendiri, pekarangan di belakang rumah. Kemudian luas tanah itu ada kurang lebih 2000 hektar. 2000 perkan. Nah, kemudian ada 4 unit kandang produksi, 1 unit kandang proses produksi, kemudian ada 2 unit, ada 2 tempat untuk ruangan inkubasi.
kapasitas kandang itu kurang lebih 80.000 backlog. Untuk proses produksi yang Bapak lakukan bagaimana? Proses produksinya kita memang dari nol ya, dari nol. Jadi bahan sebenarnya kita ini memanfaatkan limbah. Hampir semua bahan jamur ini dari limbah. Pertama, serbuk adalah limbah dari somil, bahan bakunya. Kemudian ada dedak juga limbah daripada padi. Nah, kemudian dicampur kapur, kemudian kita proses. Kemudian kalau misalnya ada molase ditambah molase, kalau enggak usah, enggak apa-apa. Kemudian kita proses, kita aduk. Kemudian kita inapkan semalam, paginya kita bikin backlog seperti itu. Seperti itu. Setelah di backlog itu kemudian kita pasteurisasi atau sterilisasi. Nah, kan proses produksi. Setelah sterilisasi ini sekitar 6 jam ini. 6 jam dikukus dengan tekanan tinggi sampai kira-kira 1 bar ditekan. 1 bar itu tekanannya sekitar 5 kilo kalau meledak. Jadi kurang lebih 6 jam. Setelah itu kita dianggap masak, karena ciri-ciri masak itu kan sudah berbau itu. Dedak dimasak, bekatulnya itu kan berbau. Kemudian agak lunak, itu sudah tanda-tanda masak. Karena kalau tidak masak pasti gagal. Pasti gagal. Nah, setelah masak kita dinginkan kurang lebih 12 jam, kita masukkan di ruang inokulasi di kamar. Itu juga tempat steril juga. Tempat steril di saat itu. Kemudian kita masukkan di ruang inokulasi. Setelah kita laksanakan inok, kemudian kita pindahkan ke ruang inkubasi. Seperti yang di sebelah nanti bisa dilihat. Untuk teknologi atau peralatan yang Bapak gunakan untuk memproduksi ini? Peralatan yang sebenarnya ya sederhana, itu ada di situ. Nanti bisa dilihat. Ada 4 alat itu. Yang pertama sistem alat yang sifatnya agak manual. Kemudian ada 2 mesin lagi, itu gagal produk karena sampai sini pilah semua. Yang ini yang ketiga ini mesin itu cukup lumayan harganya. Sampai sini juga tidak bisa dipakai karena ada 3 motor penggerak. Itu kita harus menghitung rasio gerakan motor. Sudah kami cari tidak ketemu, akhirnya itu gagal produk. Kemudian ngambil yang sederhana itu justru bisa dipakai untuk untuk alat proses ini. Terus estimasi modal awal Bapak melakukan usaha ini? Kalau modal pertama kali hanya modal 50 backlog, hanya coba-coba. Kami pertama di tahun 2010 itu baru awalnya gencar di Kaltim. Saya membeli backlog itu media itu ya 50 buah itu dari BPTP, Badan Pengkajian Teknologi Pertanian di Samarinda. Kemudian saya mencoba di sini, ternyata bisa tumbuh kembang di Bero. Nah, kemudian setelah itu kami coba membuat sendiri pelan-pelan sambil belajar, kan namanya awal. Alhamdulillah bisa, walaupun juga namanya belajar itu ya kegagalan sampai sekarang pun di pelupuk mata kita. Untuk 50 backlog itu sekitaran harganya itu berapa Bapak? Dulu itu 50 cuma harga berapa? 6.000 kan nggak salah. 6.000. Kalau 6 kali 5 berarti kan 300.000 aja. Sekitar 300.000 ya Pak? Nah, modal awal itu. Oke. Terus untuk resiko pasar yang Bapak alami selama ini? Kalau pemasaran sebenarnya di sini masih peluang sangat tinggi sekali. Tidak ada masalah. Hanya saja memang kalau di saat-saat hari besar, memang kendala kita pasar tutup kan. Sementara jamu tidak bisa ditahan seperti produk-produk bahan pabrikan. Karena jenis sayur 2 hari harus habis. Karena kalau tidak habis rusak. Nah, langkah-langkah untuk mengantisipasinya ya kita masak sendiri, kita bagi-bagi tetangga atau teman-teman yang datang. Jadi untuk mengurangi resikonya itu Bapak memasaknya sendiri seperti itu. Nah, cuma ya dibagi-bagi, enggak dijual gitu. Itu pun temporer. Artinya temporer itu pada saat-saat hari besar. Contohnya Lebaran, Idul Fitri, itu aja. Kalau Lebaran Haji masih tertangani. Idul Fitri yang biasanya tutup karena barangkali makanan banyak di rumah-rumah ya. Iya. Sehingga produksi jamur itu kurang serapannya.
Tetapi itu pun tidak seberapa. Paling hanya 2-3 hari setelah itu sudah normal kembali. Oke, baik Bapak. Itu dia yang ingin kami tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf ya Bapak. Terima kasih juga atas kesempatannya. Jadi ini adalah media jamur tiram. Ini belum diproses. Artinya belum diproses kayak tulisannya belum. Ini adalah campuran serbuk, kemudian bedak dan kapur. Nah, ukurannya ini ukuran yang saya pakai. Ini kalau misalnya kita mengaduk 10 karung serbuk, itu 1 karung bedak, atau ukurannya 50 kilo lah. Kalau 50 kilo, 1 karungnya 50 kilo, bedaknya 50 kilo, jadi 1 kali 10. Nah, kemudian kapurnya sekitar 5 kilo. Kita aduk sampai rata, kemudian kita kasih air yang bersih ya, sampai kadar airnya ini kurang lebih 50-60%. Jadi kita padatkan membentuk backdrop, karena untuk manipulasi jamur supaya mau tumbuh di sini. Biasanya jamur tiram itu tumbuhnya di alam terbuka, hutan. Nah, ini kita manipulasi kita bentuk seperti batang pohon sehingga mereka pinang bisa mengikat di sini jamur. Setelah ini kita padatkan. Plastiknya ini juga menggunakan plastik khusus, ya, plastik yang tahan panas. Ukurannya ini 18 kali 35 kali 0,04 mikron, tipis, tapi kuat. Nah, setelah dipadatkan kita berikan cincin. Kalau nggak pakai cincin kayak gini bisa kita ikat karet atau tidak pakai pipa ya, ikat karet aja lah untuk mudahnya. Sudah ini padat sudah cukup lah. Setelah ini selesai baru kemudian kita ukur di sini. Ini namanya pasteurisasi. Nah, pengukusan ini selama kurang lebih 6 jam. Ini adalah salah satu untuk membersihkan, untuk mensterilkan hama atau penyakit yang ada di dalam tulang. Karena tidak boleh jenis spora atau jenis tanaman yang lain atau benih-benih tanaman yang lain itu yang ada di dalam ini. Ini harus bersih total. Makanya di kukus atau di pasteurisasi kurang lebih 6 jam sampai masak betul. Karena kunci utama keberhasilan daripada jamur adalah di sini. Ya, pengukusan. Nah, setelah pengukusan ini kan sudah masak ini ya, sudah masak. Ini ada aromanya, tanda-tandanya aromanya agak harum karena baru bedak. Beda sama ini kan masih mentah. Nah, setelah ini dingin, ini nanti kami pindahkan ke ruang inokulasi. Ruang inokulasinya ini adalah kamar inokulasi ya. Karena kondisi ini harus steril, maka kita siapkan alkohol boleh alkohol 75% atau alkohol 90%. Nah, kemudian kita siapkan untuk penutupnya itu pakai kertas koran juga bisa, pakai kertasnya juga bisa. Nah, kemudian ini adalah bibit ini adalah bibit F2. F2 itu artinya adalah filial atau keturunan ketiga. Tapi kalau kita membuat bibit sendiri biasanya saya menurunkan dari F2, filial kedua. Dari PDA, dari F0 saya turunkan jadi F1 atau F0, baru kita masukkan ke log sendiri. Cuma karena waktu saya ada kerjaan lain, maka kami beli bibitnya dari pengembang bibit. Ini F3. Nah, setelah kita bibitkan, kemudian kita pindah ke ruang inkubasi. Ini filmnya tumbuh turun. Jadi tidak langsung di ruang inkubasi, tapi ditahan di sini supaya dia tahan gitu. Ini usianya kurang lebih 3 minggu. Kalau yang ini kurang lebih 1 minggu. Pas 1 minggu ini. 1 minggu di malam minggu sebelum saya ke Jakarta, ya pas 1 minggu. Ini sudah 3 minggu. Jadi kan udah penuh. Nah, ini kan kalau misalnya gagal kayak gini, ini gagal ini. Kenapa bisa gagal? Ini bisa jadi pertama adalah kurang masak.
atau kurang steril di dalam inokulasi. Ya kan kalau hijau ini yang jelas kurang steril. Ada jamur liar masuk yang lebih peka untuk pertumbuhannya, sehingga Neosinium yang ini kalah. Kalau kita kotor, baju kita, tangan kita kotor, ini akibatnya banyak gagal. Atau bibit tadi kalau kita sudah kena tangan pasti gagal. Sehingga pada saat menuang bibit yang tadi, yang plastik itu tadi, jangan sampai nyentuh tangan. Kalau nyentuh tangan bibit itu pasti gagal. Nah, karena bakteri kita itu banyak. Walaupun sudah dikasih alkohol, itu banyak. Alkohol itu kan mengandung disinfektan kan, sebenarnya untuk mengendalikan bakteri dari rumah. Nah, setelah ini penuh, kemudian kita pindahkan ke kandang produksi. Kita masukkan di kandang produksi. Nah, kandang produksi kenapa kok miring? Kok kenapa nggak tegak gini? Ya kan? Kalau tegak gini, kita terlalu makan tempat. Kemudian perawatan juga sulit. Miring sehingga muatnya banyak. Ini muatnya satu kandang ini kurang lebih 16.000 backup. Kalau kita dirikan gini, paling nggak sampai 2.000 sudah. Beda sama tanaman sayuran kan, kalau ini banyak. Sehingga salah satu keuntungan ini, jamur tiram bisa dikembangkan atau diusahakan di tempat-tempat yang sempit. Walaupun kita luas lahan kita itu tidak seberapa, tapi bisa dikembangkan. Ukuran kandang 12 kali 8 ini bisa menampung kurang lebih 16.000 backlog ini untuk memacu pertumbuhan jamur. Kalau sudah umur 1,5 bulan, ini kita buka cincin. Kenapa itu sudah dibuka, ini belum? Pertanyaan begitu kan? Kalau kita buka, ini adalah memacu pertumbuhan jamur supaya cepat. Bisa keluar satu backlog ini antara 0,4 sampai 0,6 atau 4 ton sampai 6 satu backlog. Jadi kalau misalnya ini dipanen, ya, ini dipanen, nanti kalau posisi normal, cuaca bagus, 2 minggu lagi panen lagi, muncul lagi jamur. Jadi sampai 5 kali tumbuh satu backlog ini, sampai 5 kali sampai 6 kali. Ini kan sudah ketiga ini, makanya ringan betul kan? Coba dibandingkan sama yang belum keluar itu. Yang di atas ambil satu, yang di atas ini aja, yang masih, yang di atas, coba lihat bebannya, ya kan? Karena ini sudah nutrinya sudah disap sama jamur. Dan nanti ringan betul ini kayak kapas, sudah kayak kapas kemudahan, ya kan?